Nah, ya hari ini hari terakhir, jadi silakan dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi, sapa menyapa, karena ya mungkin sudah ada yang menggabung PNDI kan, Google Classroom dan lain-lain, itu mungkin sudah nanti otaknya setelah pesona ta'aruf beda lagi cara pikirnya, nanti sudah punya kesibukan lain. Mungkin ya kan sudah, halo adiknya siapa nih, Amariris ya? Gabung aja deh sini, pesona ta'aruf nonton. Nah, jadi nanti kayak gitu teman-teman semua. Jadi ya dimanfaatkanlah momen-momen hari puncak terakhir nih. Ya nanti bisa foto bareng ya. Oke. Mohon ya jangan nanti tolong di ini ya. Mengenai karya apapun yang terpublish melalui itu merupakan karya-karya pilihan. Jadi tolong dinikmati saja. Bagaimana raut muka wajah teman-teman semua itu adalah bonus. Nah, oke. Aman semua? Bang, izin nambahkan, Bang. Ah ya, boleh. Silakan. Ini buat yang belum ada pakai background, diusahain pakai background ya. Soalnya ini hari terakhir pesona. Jadi eh, saya minta waktunya sebentar bisa diganti dulu backgroundnya supaya serasi semua. Oke, makasih. Nggak apa-apa. Itu Jadi makhluk abstrak juga nggak apa-apa. Yang penting backgroundnya aja. yang I have green screen-nya jangan dicentang supaya bisa pakai background-nya. Laptopnya nge-lag kata itu, Kak. Dan nanti Assalamualaikum. seliwar-seliwar kelihatan. Nggak apa-apa kadung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dapat giveaway bukunya sudah dalam proses ya. Sudah tinggal tahapan pengiriman. Jadi mungkin bisa ditunggu 2 hari ke depan lah. 2 hari hingga 3 hari ke depan. Ya, berarti Amel dan Amanda ya berarti yang dapat. Amalia. Baik yang ada kendala tuh, Kak. Kalau pakai muka aku jadi ikutan putih. Ya tadi kata Reza, I have green screen-nya nggak usah dicentang. Jadi pilih yang virtual background, sisi kiri. Kalau teman-teman pakai laptop, nanti ada garis ke atas, pilih choose virtual background. Habis itu nanti teman-teman pilih yang background dan filters. Kemudian kalau pakai I have green screen jadi kayak gini. Nah. Karena kita nggak punya green screen. Nah, saya gini. Nah. Jadi, Apa? Tapi ayah di sini. Nggak tahu. Kalau Uwe tanya ke aku tanya ke siapa? Ini apa ya ayah? Ya mungkin. iya, tapi tetap nggak bisa karena green screen nggak bisa dimatiin. Centangnya dimatiin, centangnya dipilih tidak. Oh, emang ada yang nggak bisa dimatiin kok, Kak. Aku aja nggak bisa dimatiin. Kayak gini. Iya kak, yang I have a green screen-nya nggak bisa dimatiin. Iya, sama kok sama. Nggak bisa dihilangin centangnya. Nggak bisa. Oke. Kalau nggak hilang gimana emang bentuknya? Kayak aku ya. Aku nggak hilang nih I have green screen-nya. Tapi kayak gini bisa. Ya, yang seadanya dulu nanti coba kita sambil bareng-bareng atasi. Yang sekarang silakan aja yang ada. Nggak apa-apa jadi makhluk abstrak sebentar. Ayo semuanya ya bisa tolong di on cam dulu. Oke, ayo guys.
Mukanya hilang, Kak. Kok bisa hilang? Gimana tuh? Muka siapa? Itu Alia. Oh, Yang dari kedokteran. coba ya, sama I have green screen-nya bisa diklik hilang. Nggak bisa dihilangin itu ya. Nggak bisa Centang. dimatiin. Centang nggak bisa dihilangin. Iya. Jadi gini nih, jadi hilang. Nah, gitu. Oh, iya. Nah, teman-teman yang ada masih kendala di itu dulu, lanjut dulu aja sebentar ya. Nanti kita lanjut, mungkin yang ada kendala silakan langsung ke aku aja biar nanti kalau ada yang bisa kita bantu selesaiin bareng-bareng. Kita Jadi ini sekarang itu. pakai jangan dulu. Pakai aja dulu biar kita Pakai aja dulu, nggak apa-apa. Iya udah. ada Terminator. Terminator. Serem. Ih. Halo adiknya Mariris. Halo. Maaf ya Allah. Bagus Baha. Puri, gordennya udah dibuka belum Puri? Ya Allah, udah dong, udah. Ganteng buka dong. Udah. Gus Baha. Ganteng. Iya, Reza Unyu. Ya, kita lanjut ya. Sekedar ini informasi Gus Baha itu salah satu pimpinan pondok juga. Terus kemudian Gus Baha itu ini murid Mbah Mun. Mungkin teman-teman yang kemarin sempat mengikuti kabar itu Mbah Mun itu Mbah Maimun. nah akrabnya Mbah Mun panggilan. Nanti teman-teman yang tahu lebih informasinya silakan disampaikan juga di sini. Ya, hitung-hitung kita saling berbagi apa yang kita ketahui gitu. Ada yang tahu mengenai profil Mbah Mun lagi. Profil Gus Baha? Bang Ya, Warlan. Itu ada yang nanya itu. Video yang akan diputar itu nanti diresum. Iya, diresum ini. Ya, diresum. Tenang. Uti, tenang Uti. Ini diresum kok. Ada itu daftarnya kok, apa aja yang diresum. Oke, teman-teman yang belum on cam memang terkendala ini di camnya atau belum menghidupkan? No. Insecure. Di background, Kak. Nggak bisa tadi nyoba. Nggak apa-apa, teman-teman yang sekarang masih mengalami kendala background, kita coba selesaiin aja PC aku, nanti kita coba selesaiin atau enggak Mbak Fira. Yang penting hidup aja dulu biar kita tahu juga siapa yang ada kendala di background. Jadi kita kira yang nggak hidup kamera nih aman-aman aja gitu backgroundnya. Nggak masalah jadi makhluk abstrak sebentar. Kayak kalau bahasa Reja tadi kayak musuh Terminator. Ini Mutia tukang mutu Mutia ini. Banyak paparazinya ini di sini. Hati-hati banyak paparazi ini nanti. Kak Farhan tuh yang mulai. Saya Banyak yang belum paparazi, banyak tukang gosip di sini. yang belum on cam. Silakan on cam dulu. Biar cepat mulai. Alhamdulillah. Iya. Waduh, Amin Nabila. Allah.
Oh ya Kak, mau tanya. Untuk resumnya sampai konser Kunto Aji, Kak? Nggak usah. Cuma sampai... Menikmati aja konsernya. Oh ya udah, berarti sampai ngano ya? Sampai talk show entrepreneurship ya? Iya. Cuma Itu ada ininya, listnya yang di resume apa aja di grup. Dibuka aja. Di WA? Iya di WA. Sampai Oke, sumpah oke. mahasiswa. Oh iya. Oke. Oh ini. Oke. Oh, cuma 4 berarti. Fufu kok diem-dieman aja, Fu? Nganu. Kok diem-dieman aja? Tadi malam. Bingung. Katanya semalam pengen bilang gimana sih? Ya Allah. Udah lah ya, yang malam-malam aja. Yang tahu-tahu aja. Nanti teman-teman kalau mau lihat seberapa menariknya cuplikan agenda tadi malam bisa disaksikan teman-teman. Udah di-cut juga bagian-bagian pentingnya. Selesai kan. Ya Allah diri. Waduh. Habis kamu, Fu. Bahaya. Waljam ini, waduh. Jam. Waljamnya kan sudah masuk 5.0 sekarang. Mantap. Oke, kita mulai aja dulu aja ya. Ya Bang, mulai aja Bang. Kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan udah ya? Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia. Hari ini kita berbahagia karena bersama kita sekarang adalah Gus Baha Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang akan memberikan tausiah, memberikan inspirasi kepada kita tentang konsep ulil albab yang itu adalah tujuan pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Melalui program ini saya berharap mahasiswa Universitas Islam Indonesia betul-betul dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ulil albab dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dan kami mohon bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa baru untuk siap menjadi ulil albab. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Rektor Profesor Fathul Wahid yang saya hormati, teman-teman mahasiswa baru yang sangat kami cintai. Karena di sini memang kita semua ingin menjadi manusia ulil albab. Agar orisinil saya bacakan ayat yaitu yang ada di 190 Ali Imran. Definisi ulil albab di sini disebut alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang mengingat Allah baik saat berdiri, duduk maupun saat rebahan, saat santai-santai tiduran. Dan selalu berpikir dalam penciptaan Allah tentang menciptakan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam berpikir itu menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa yang kau ciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa guna, tidak ada yang tanpa manfaat. Kemudian diantaranya ingat dengan menyebut anaka fatihah azab suci engkau, jagalah kami ya Allah dari siksa api neraka.
Di sini ulil albab diberi definisi yang sangat religius karena ini apalagi kita ini di UI Universitas Islam Indonesia bahwa di antara kaum yang berakal adalah kaum yang sadar bahwa alam raya ini ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam tradisi keilmuan menstatuskan Allah, mensifati Allah itu dengan cara-cara yang benar. Antaranya adalah mengikuti cara Allah mensifati dirinya sendiri. Ini penting saya utarakan supaya apapun cinta kita kepada Allah jangan sampai kita menstatuskan Allah dengan sesuatu yang Allah itu terbebas dari seperti itu. Sehingga dalam banyak ayat diterangkan Subhanahu wa ta'ala begini-begini terus amma yaqulu zalimuna ulwan kabiro. Jadi Allah nggak mau disifati secara salah oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang kafir. Saya beri contoh misalnya begini, betapa mudahnya Rasulullah mendorong kita mencintai Allah. Misalnya, kamu tidak usah takut rezekinya Allah itu habis. Bukankah kamu berpikir, kata Nabi, Aro'aitum, coba kamu angen-angen, kamu pikir, berapa Allah ngasih rezeki mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang. Artinya stok makanan yang diciptakan Allah itu luar biasa. Mulai dulu ada dinosaurus ya makanan tidak habis, ada ikan paus ya makanan tidak habis. Padahal ngelihat makanannya mereka itu ngeri betul, tapi nyatanya hewan-hewan yang makanannya super banyak ternyata ya sampai sekarang pun tetap dapat rezeki. Jadi kata Nabi, aro'aitum ma anfaqo mudz khalaqas samawati wal ard fa innahu la yanfudu ma indah. Lihatlah apa yang diciptakan Allah mulai langit bumi diciptakan, semua makhluk yang hidup semuanya dapat apa? Rezeki, dan semuanya tidak bisa menghabiskan rezeki yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di masalah ilmu. Ilmu yang dianugerahkan Allah ke kita ini tidak ada habis-habisnya, dikaji, kemudian tidak ada habisnya. Maka saya berpesan sama adik-adik yang kuliah di UII, bahwa UII adalah didirikan sebagian oleh ulama, ada Gus Wahid, ada dari unsur Muhammadiyah, ada dari unsur beberapa ormas. Dan didirikan murni karena kita ingin umat Islam ini terpelajar yang sangat Indonesia. Jadi religius yang sangat Indonesia, atau kalau populernya disebut nasionalis religius. Karena kita tidak pernah ingin Islam benturan dengan negara, negara benturan dengan Islam. Contoh yang paling mudah tentu kita anti narkoba. Negara menyediakan ada BNN. Islam mengharamkan curang, korupsi. Negara ada KPK. Islam ingin negara ini stabil, nyaman. Negara ada kepolisian yang menjaga kestabilan itu. Sehingga ketika kita baca al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim itu siapa? Yang orang lain itu selamat, terbebas dari makarnya dia, dari sikap tidak simpatinya dia, baik yang dilakukan lisan, mulut maupun tangan. Sehingga ketika kita menganjurkan kedamaian, menganjurkan sangat Indonesia itu lalu tidak pernah kita ini benturan dengan negara. Dan itu yang diinginkan para bapak bangsa, para ulama kita, para guru-guru kita. Sehingga dalam sebuah makalah yang luar biasa, kata Imam Zuhri, kenapa ada sulhul Hudaybiyah, perjanjian dalam Hudaybiyah. Kata Imam Zuhri, dan ini semoga menginspirasi banyak mahasiswa, syukur-syukur semuanya terinspirasi oleh makalah yang diciptakan atau yang dikatakan oleh Imam Zuhri, yaitu gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun a'zama min Hudaybiyah. Gak ada kemenangan Islam terbesar kayak kemenangan dalam Hudaybiyah. Dulu ketika orang kafir ketemu orang Islam, bawaannya itu perang. Kalau ketemu bawaannya perang tarung. Sehingga dalam perjanjian itu Nabi hanya meminta supaya orang itu gak usah perang dan mendiskusikan kebenaran secara fair. Kata Imam Zuhri, fatafawadu fil hadis wal munaza'ah. Mereka berdebat tanpa tekanan. Falam yatakallam ahadun ya'kilu syai'an minal Islam illa dakhula fihi. Jadi barokahnya damai, barokahnya semuanya damai tanpa tekanan, orang diskusi Islam. Setelah diskusi, siapapun yang berpikir objektif akhirnya tertarik kepada Islam. Tentu dulu misalnya mereka diskusi gimana kalau nyembah berhala yang dari batu dengan menyembah Tuhan Muhammad yang sifat dasarnya itu pencipta langit bumi, ada sebelum ada langit dan bumi. Dengan perbandingan-perbandingan seperti itu akhirnya mereka tahu tentu Tuhan Muhammad lebih benar, lebih baik.
Sehingga artinya kata Imam Zuhri, Islam ini pernah begitu unggul ketika nggak ada perang. Karena ketika nggak ada perang, orang diskusi secara santai, secara rileks, tanpa tekanan, dan pasti yang muncul adalah kebenaran. Sehingga agama ini dibawa oleh satu kebenaran yang nggak perlu ekstrim sebetulnya, karena la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya untuk mengatakan 2 tambah 2 perang, karena qad tabayyana rusydu, yang mana yang benar ya jelas, mana yang salah ya jelas. Sehingga untuk mengatakan kalau yang Tuhan itu harus yang menciptakan langit bumi, yang jadi Tuhan harus yang paling awal. Ini sebetulnya la ikraha fiddin, nggak perlu ada pemaksaan, karena qad tabayyana rusydu minal ghayy, yang benar jelas, yang salah juga jelas. Nah, sehingga dengan tradisi akademik ini kita minta beberapa mahasiswa yang nanti pulang ke daerah masing-masing, ada yang di Papua, di Kalimantan, di Aceh, di berbagai pelosok Indonesia, tolong bawalah agama ini dengan rahmatan lil alamin, dengan santun, dengan baik, karena hakikat kebenaran adalah berkah bagi semua, dan kebenaran mudah dikaji secara sadar kalau kita simpatik. Sehingga dalam sebuah tafsir diterangkan, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, andaikan kamu Muhammad keras hati dan kamu tidak simpatik, maka orang akan lari dari kamu. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, hadza Rasulullah al-muayyad bi ruhil qudus wal muayyad bi malakutis samawati wal ardi. Ini Muhammad, seorang yang luar biasa, sayyidul anbiya wal mursalin, yang sangat ditopang oleh kekuatan langit. Itu pun kalau secara sosial salah, akan punya akibat lan faddu min hawlik. Orang akan tidak simpatik, orang akan, apalagi kita, kata mufassir, sekali kita tidak simpatik maka kebenaran akan dibenci, visi-visi Islam akan ditinggalkan. Sehingga sesuai para pendiri UII, para keinginan kita semua, termasuk keinginan Pak Rektor, keinginan kita semua, bahwa Islam ini harus kita bawa secara rahmatan lil alamin, secara kafah, bahwa semua bisa nikmati kebenaran ini, semua bisa bahagia dengan kebenaran ini. Terakhir, karena ruang ini namanya ruang apa Pak? Bahagia. Semoga kita bahagia. Karena saya sering diberi nasihat oleh bapak saya, kalau kamu ngaji harus senang, kalau taat harus senang. Bagaimanapun orang nyari maksiat itu karena ingin cari kesenangan. Sehingga kalau orang baik sudah senang dengan kebaikan, insya Allah kebutuhan akan maksiat mencari kesenangan itu berkurang. Syukur-syukur hilang sama sekali. Kita sebagai manusia bahagia sekali nimang anak misalnya, nimang cucu. Bahagia sekali orang kebanyakan dengan ngopi. Bahagia sekali ketika ketemu teman akrab. Banyak kebahagiaan yang nggak butuh maksiat, dan itu kita happy. Begitu juga Rasulullah SAW. Kalau muji sholat itu wa qurratu aini fi sholat. Bahagia saya ketika sholat. Sehingga kalau beliau punya banyak masalah, beliau ngendikan, mana Bilal kok tidak datang-datang ngajak sholat. Sampai beliau ngendikan, arifna ya Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Jadi kebenaran itu harus sesuatu yang membahagiakan, yang nyaman. Jadi dengan seperti itu, insya Allah kita tidak berkebutuhan untuk senang dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga agama ini menyarankan kulti fadlillah wa fi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ingat selalu fadl Allah, anugerah Allah, kenikmatan Allah. Dengan cara itu kamu akan bahagia. Nah, dari bahagia itu diharapkan bahagia yang islami, bahagia yang baik, sehingga kita tidak perlu bahagia dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian pesan kami, supaya mahasiswa tambah berkontribusi terhadap bangsa ini, terhadap agama ini, bahwa definisi ulil albab adalah mereka yang terakhir dalam kesimpulannya mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batil, bahwa semua yang kau ciptakan, aturan-aturan yang kau terapkan, pasti semuanya itu ada hikmahnya. Kita tahu misalnya hikmah terkecil ya, misalnya Allah bikin ini yang ada di kitab-kitab, Allah bikin kutu saja, bikin apa yang di rambut itu kutu atau ketombe, itu barokahnya luar biasa. Ada pabrik sampo yang mungkin mempekerjakan orang berapa itu. Dan itu hanya karena Allah bikin kutu. Ketika Allah bikin sesuatu yang paradok, itu juga mengilhami banyak orang. Wa inna lakum fil an'ami la'ikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Allah bisa mengelola dari hewan sapi misalnya. Itu ada unsur darah, juga ada unsur kotoran, tapi Allah bisa mengelola dari hewan itu keluar susu sing sa'ighal
lisyari. Kita hidup juga gitu. Mungkin kita di negara yang enggak ideal, atau di komunitas yang enggak ideal, atau hidup di keluarga yang enggak ideal. Kita hidup kadang antara darah dan kotoran, tapi Allah tetap mampu bikin sesuatu yang luar biasa, yaitu ada labanan khalisan sa'iqal lisyari. Maka kata para ulama, jangan putus asa ketika Anda hidup di keluarga yang kurang menopang, atau negara yang tidak seperti yang Anda inginkan, atau di komunitas yang Anda tidak cocok. Karena Allah tetap saja berkemampuan mengeluarkan labanan khalisan sa'iqal lisyari. Semoga teman-teman mahasiswa, adik-adik yang mungkin punya keluarga yang orang tuanya broken atau cerai, atau di kampung yang mungkin kurang islami, semua ini tetap kita berharap sama Allah, jangan putus asa. Karena agama ini limangka yarjuha wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu berpengharapan. Dan Allah sangat mengkritik yang putus asa. Jadi apapun kondisi bangsa ini, misalnya kena pandemi, kena macam-macam, Allah selalu mengapresiasi mereka yang selalu berharap lebih baik, berharap lebih baik. Karena dibalik sosial yang enggak benar pun, kayak tadi mimbeni farsin wadamin, antara kotoran dan darah, ternyata Allah tetap saja mengeluarkan labanan khalisan sa'iqal lisyari. Dengan penuh tekad ini dan penuh niat yang baik pada bangsa ini, semoga kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat maunahnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bah. Ada mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia, banyak pesan yang sudah disampaikan oleh Gus Bah. Beberapa di antaranya adalah bagaimana kita tidak mempertentangkan antara keislaman dan kebangsaan. Kemudian juga kita dilarang untuk berputus asa dan selalu menjaga optimisme apapun yang terjadi, sehingga insya Allah kita akan merasakan bahagia dalam menghayati, dalam menjalankan perintah Allah, dan menjauhkan kita dari bahagia karena ingin menikmati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Gus Bah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu seputar cuplikan dari video Gus Bah mengenai keislaman. Teman-teman ada itu lancar perputaran videonya atau agak sedikit macet? Kalau suaranya sih lancar Kak, cuma Patah-patah, kalau Bang, videonya agak patah-patah. Yang videonya patah-patah. Oh ya, oke. Tapi nangkap ya, maksudnya penyampaian dan apa yang ingin disampaikan oleh Gus Bah. Nangkap. Ya. Sambil nunggu teman-teman yang belum masih terkenal di green screen, coba kita ngobrol sebentar mengenai cuplikan dari video Gus Bah tadi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai video tadi? Silakan. Aku Kak. Gimana? Tadi itu bilang juga itu dilarang tidak berputus asa, selalu optimis. Oh ya. Betul. Oke, coba kita ini ya. Dari kemarin biasanya kalau menyampaikan pendapat, coba nanti kita kolaborasikan beberapa poin dari hasil pendapat teman-teman. Ini tak tulis aja ya di sini. Bang, mau nanya. Bang. Ya. Gimana? Bentar Bang. Ini absensi gimana Bang? Absensi sudah rilis di Classroom teman-teman. Enggak, itu absennya gimana? Oh, oke. Mohon maaf. Kalau yang sekarang tidak usah absensi Zoom ini, karena kan secara udah auto record. Jadi abaikan aja absensi yang ada di Classroom gitu. Nanti paling yang talk show entrepreneurship baru absen karena kan via YouTube. Oke. Yang Bang. Abaikan aja. Yuk. Tadi ulangi lagi siapa? Nanda. Itu Kak, dilarang tidak berputus asa, selalu optimis. Berputus asa dan selalu optimis. Ya, ada lagi, silakan sampaikan aja pendapatnya yang tadi tangkap. Ya, silakan. Kita jangan takut akan kekurangan rezeki karena rezeki itu sudah disiapkan Allah dan Allah memberi anugerah itu tidak ada habisnya. Oke, jangan takut kekurangan rezeki. Akan kekurangan rezeki karena semua makhluk hidup sudah disiapkan Allah.
karena rizki sudah disiapkan Allah untuk semua makhluk hidup. Rizki sudah disediakan ya Allah. Disediakan Allah untuk makhluk hidup. Sip. Ada lagi? Mau nambahin nggak? Ya. Pada dasarnya sifat manusia itu mencari kebahagiaan. Untuk itu kita harus bahagia akan hidup kita, bahagia ketika kita sholat, bahagia ketika kita ibadah, agar kita selalu diberkahi oleh Allah. Wah, terbaik Subhanahu wa ta'ala. Fufu memang. Oh, bahagia agar kita sholat ya. Terus? Bukan. Bahagia agar kita sholat. Bukan. Apa tadi? Bahagia ketika kita sholat, bahagia ketika kita ibadah. Bahagia ketika kita sholat, Bang. Iya. Terus bahagia ketika ibadah. Bahagia akan hidup kita agar hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Oke, yang lain silakan. Iya, Fufu ganteng. Ya, iyalah. Makasih ganteng. Oke, yang lain. Ayo, silakan sampaikan aja tadi poin-poinnya. Ya, mungkin. Aku, Kak. Oke, silakan. Yang mana ya? Oh ini. Bila banyak masalah, Rasulullah biasanya mengistirahatkan dirinya dengan sholat. Masalah. Bila banyak, apabila banyak masalah. Oh iya benar, Rasulullah banyak masalah. Apabila ya. Ya, mohon maaf ya. Rasulullah banyak masalah. Rasulullah banyak masalah. Beliau mengistirahatkan dirinya dengan sholat. Oke. Yo, yang lain. Kalau perlu semuanya nulis ini menyampaikan tak ketik 45 orang sini. Itu ada Bang di komentar Bang Amanda. Oh ya. Mas Farhan. Oh ya, gimana? Ya, gimana tadi? Siapa yang bersuara tadi? Ini di komen ada Di tuh komen Kak. Bang. Di komen. Amanda Kutanesti. Oh, udah. Yo, apalagi yo? Beberapa nih ya poin-poinnya. Banyak kita tangkap juga dari pemahaman teman-teman semua nih. Ada lagi? Yo, yang lain. Nggak masalah, mau benar dan salah itu urusan nanti. Yang penting kita sudah bersuara dan yakin dengan pendapat kita aja itu cukup. Saya Kak. Oh ya, silakan. Tadi Gus Bahar, beliau juga memaparkan Islam itu unggul ketika mereka tidak berperang. Mereka berperang hanya akan membawa kehancuran, sedangkan berdiskusi itu jauh lebih baik. Justru ya, tadi ya. Dengan berdiskusi itu malah lebih baik. Kurang lebih gitu Kak tadi kata-katanya. Justru lebih baik ya. Ya, nggak harus pure kata Gus Bahar tadi. Mungkin teman-teman dapat beberapa redaksi dan cuplikan poin dari apa disampaikan materi tadi, nggak apa-apa. Disampaikan juga. Iya. Diimprove lah. Yuk, siapa tadi? Gimana? Untuk menyampaikan sesuatu itu tidak harus dengan berperang. Maksudnya itu tidak harus dengan Islam yang terlalu agresif gitu.
justru dengan diskusi yang tidak penuh tekanan itu malah membuat lebih baik. Maksud sesuatu ini pesan kali ya? Iya. Iya. Oke, makasih Fandi. Oke, yang lain silakan. Kak tuh di chat tuh Kak. Komen Kak. Komen. Ya, silakan. Yang belum pernah ada sempat ngomong, menghidupkan mikrofon, menggunakan fitur chat, silakan. Iya. Komen. Marah mana? Marah mana? Itu Kak. Di kolom chat. Kalau bisa semuanya open mic ya, yang nggak ada halangan aja. Jadi bisa didengar suaranya. Sampaikan lewat voice saja. Iya, dari Allah tuh udah ada habisnya. Terus Islam dibawa secara rahmatan lil alamin, terus dan secara kafah. Coba orangnya lagi, Val. Tadi sorry, terputus-putus. Hey, sini. Gimana, Val? Ya, boleh ilmu yang diberikan oleh Allah itu tidak ada habisnya, sama Islam harus dibawa secara rahmatan lil alamin dan secara kafah. Oke, menarik nih. Ada yang berbeda penggunaan redaksinya. Secara kafa. Kafa ini apa, Min? Amin lagi. Secara kafa apa, Val? Banyak benar. Kafa itu setauku itu menyeluruh. Oke, menyeluruh ya. Oke, menarik. Kafa. Oke. Oke, makasih Noval. Sangat mengkritik ya. Oke, ada lagi, silakan. Di kolom chat Kak banyak. Wah, udah nih. Aku jadi juru ketik pagi ini nggak masalah kok. Ini Saya Kak. Ya, silakan. Itu yang diketik dulu apa yang di vote dulu, Kak? Langsung yang voice lah yang disampaikan, yang lebih utama dulu karena kan diketik. Tak ketik. Kak, ini pendapat pribadi apa sesuai yang tadi, Kak? Bebas. Bisa pribadi, bisa dari bebas, intinya poinnya itu. Poinnya ada di video itu. Ya, poinnya ada di video itu. Tadi siapa? Taufan ya? Pengen ngomong. Ya, Kak. Ya, silakan. Sesungguhnya agama itu ya untuk diperuntukkan bagi orang yang berprasangka baik. Dan Allah selalu mengkritik orang yang berputus asa. Jadi intinya meskipun apa yang terjadi di bangsa ini seperti COVID yang sekarang, kita harus berprasangka baik untuk kedepannya. Ya, kasih Taufan. Siapa, Mah? Oke, silakan. Ada lagi? Saya Bang. Ya, silakan. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Contohnya saja Allah menciptakan kutu atau
wis foto lele. Karena itu semua orang Kerekam. yang bekerja di pabrik bisa membuat sampo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Udah tadi. Sudahkah itu? Saya dong, Kak. Bekerja di, oke sebentar ya, bekerja di yang atau orang yang bekerja di pabrik ya. Iya bang. Terus bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu bang. Bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terus? Udah bang. Oke, siapa lagi tadi? Kayaknya ada. Saya. Oke, siapa nih? Pandi. Yuk. Siapa saya? Oh, itu. Semua yang ada di alam semesta ini ada pemiliknya. Seluruh alam semesta ini ya. ada pemiliknya. Terus? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu bang. Yo, yang lain. Kak, ada 3 Kak. Nah ya silakan. Tidak perlu ada paksaan dalam beragama karena jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Terus beribadah itu harus senang karena orang berbuat maksiat agar mencari kesenangan. Satu lagi, generasi ulil albab adalah orang yang percaya bahwa segala di dunia ini ada hikmahnya. Nah, 3 itu Kak. Oke, maaf ya, tidak perlu ada paksaan untuk beragama. Karena jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Nah, jalan yang benar dan tadi surat apa? Al-Baqarah 256, Kak. Al-Baqarah 256. Terus beribadah itu harus senang. Karena orang berbuat maksiat agar mencari kesenangan. Satu lagi. Generasi ulil albab adalah orang yang percaya bahwa segala di dunia ini ada hikmahnya. Generasi apa tadi? Sorry. Ya, generasi ulil albab. Oke, generasi ulil albab adalah orang yang percaya bahwa segala di dunia ini ada hikmahnya. Oke, ada lagi? Selain yang di chat ya, itu nanti saya tulisin. Yang mau bersuara silakan. Tidak apa-apa teman-teman, semuanya berhak untuk menyampaikan apa yang dia pahami dan apa yang ingin dia sampaikan. Sebenarnya kalau kita ngobrol dan lain-lain, sebenarnya menurut ini pandangan pribadi ya. Mungkin juga ada dari teman-teman. Kalau itu sebenarnya obrolan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Maksudnya karena tidak ada yang mencatat poinnya aja. Jadi kita misalnya kita lagi bercanda dalam proses ngobrol dan lagi diskusi itu. Jadi karena kita memang tidak ada pencatatan di poin-poinnya, jadi kira akhirnya diskusi itu terkesan sia-sia. Padahal kalau diperhatiin banyak loh diskusi-diskusi, kalau dicatat poin-poinnya itu banyak banget. Apa yang bisa kita dapatkan pas hasil diskusi itu. Gitu. Oke, yang lain ada? Oke, ini ya, wow, lumayan banyak. Kalau belum ada, ini dari, coba ini ya. Ini dari awal nih, ada dari Zulfa, apabila Rasulullah banyak masalah, beliau mengisyaratkan dirinya dengan sholat. Oke, sebentar ya. Coba kita minta juga, teman-teman itu, apa yang teman-teman tangkap dari hasil
video tadi dan mungkin ada sedikit teman-teman sesuaikan dengan redaksi dan lain-lain. Nah, coba ditransfer pemahaman teman-teman mengenai apa yang tadi ditangkap supaya kita juga sama memiliki pemahaman dengan sesuai apa yang teman-teman dapatkan pas tadi video tadi. Oke, silakan dari Zulfa. Apabila Rasulullah banyak masalah, beliau mengisyaratkan dirinya dengan sholat. Nah, ini bagaimana maksud dari Zulfa ini? Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Mungkin sudah detail, tapi mungkin lebih detail dari pandangan Zulfa misalnya. Jadi yang saya tangkap itu bahwa kenapa saya menuliskan menuliskan poin-poin itu tuh di situ tuh kayak jadi secara tidak langsung bahwa pemateri tadi itu mengingatkan kita bahwa untuk bisa mencontoh setiap perilaku-perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, seperti perilaku tersebut gitu kan, karena kebanyakan itu kan perilaku-perilaku Rasulullah itu menunjukkan perilaku yang ulil albab gitu. Jadi mungkin apabila kita banyak masalah itu, alangkah lebih baiknya untuk mengistirahatkan atau lebih tepatnya kan sholat itu bisa diartikan untuk mendekatkan diri juga kepada Allah. Mungkin gitu Kak. Gitu. Jadi biar para generasi muda itu harus bisa lebih mencontohkan lagi perilaku dan sifat kesehariannya itu dari Rasulullah gitu. Oke, makasih Zulfa. Kita coba Amanda. Yang kedua, poin kedua, kesenangan tidak hanya melalui perbuatan maksiat. Bahagia apa nih? Ini ya, tolong dijelaskan Amanda. Bagaimana pandangan Amanda dari redaksi ini? Dari hasil tadi sudah ditangkap poinnya. Jadi itu bahagia itu kita nggak perlu buat maksiat gitu loh. Kan banyak kan orang yang berbuat maksiat buat kebahagiaannya masing-masing. Padahal kita bisa menemukan kebahagiaan dengan tidak melakukan maksiat gitu loh, Kak. Gitu sih. Dengar nggak, Kak? Dengar. Lanjut. Udah sih itu, Kak. Sepemahamanku itu. Oh, jadi menurut ini jadi kalau redaksi yang pas, kesenangan itu tidak hanya melalui perbuatan maksiat ya, tapi yang justru malah perbuatannya itu malah menimbulkan murka ya. Ya, itu. Oke, makasih Amanda. Oke, Uti. Ini apa nih Uti? Poin ke selanjutnya. Islam itu umum ketika berperang. Mereka berperang akan membawa kehancuran, dengan berdiskusi itu justru lebih baik. Bisa dijelaskan? Saya menyampaikan pendapat saya itu, sejatinya Islam itu adalah negara damai ya. Tidak ada unsur paksaan dalam ajaran agama Islam sebenarnya. Cuman kenapa Islam dinilai kadang radikal, kadang identik dengan terorisme, mungkin karena kesalahpahaman sebagian oknum. Seperti itu. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang benar dan memperingati apa yang salah. Tidak ada unsur paksaan dalam agama Islam. Seperti itu, Kapan? Subhanallah. Subhanallah, Uti. Subhanallah. Bukan ukti ya, Uti ya. Ukti dong. Tadi bisa diulangin nggak, Ukti? Ukti dong. Kurang jelas. Islam, maksud saya itu Islam ketika tidak berperang, definisi Islam itu kan adalah agama yang damai. Tidak ada unsur paksaan dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Tugas kita hanya memperingati apa yang salah, memperingati dan menunjukkan jalan yang benar. Kenapa Islam dinilai sebagai kadang diidentikan dengan radikalisme dan terorisme? Itu mungkin hanya karena kesalahpahaman sebagian oknum dalam menilai Islam, dalam mendefinisikan apa itu Islam, sehingga mereka menggunakan unsur kekerasan dan paksaan. Seperti itu. Wah, mantap. Mantap, Uti. Tepuk tangan dong buat Uti. Tepuk tangan, woi. Hoi.
Mantap. Uti. Oke, mantap ya. Uti bukan ukhti ya. Uti ya. Furi jangan sampai kalah Furi. Furi, keluarkan kata-katamu Furi. Tadi malam Waduh, bisa. waduh. Tadi Ya, malam oke. lancar. Furi Raja Kotak ya. Oke, lanjut ya. Pandi, ini apa nih? Menyampaikan sesuatu pesan tidak harus berperang. Jadi lewat WA juga bisa ya. Gimana? Tolong dicerahkan Pandi ini. Dan WA dong. Maksud saya tuh kalau pas diskusi itu tidak harus dengan cara agresif, tidak harus dengan membentak gitu maksudnya. Jadi itu dengan damai tanpa tekanan itu justru malah lebih masuk daripada kita harus membentak, kita harus memaksa atau kita harus agresif gitu, malah tidak masuk, malah membuat saling musuh. Itu Pak. Yang kepala dingin lah ya. Iya, kan kita UI ulil albab. Insan ulil albab. Jadi gitu, Pak. Oke, makasih Fandi. Amin, Muhammad Aminuddin. Coba bantu dijelaskan. Yang tadi tuh, bahagialah dengan bahagia yang Islam. Ya. Ini kayak lebih ke yang tadi udah dibilang sama si Fufu sih, sampai kayak lebih intinya gitu lah, bahagia dengan bahagia yang Islami, jangan bahagia hal-hal yang tidak baik. Maksudnya bahagia dengan hal yang Islami itu kita yang tadi itu bahagia ketika sholat, terus bahagia ketika berbuat baik kepada orang, terus bahagia ketika apa lagi ya, pokoknya bahagia setelah melakukan kebaikan lah, dan kebaikan itu adalah kebaikan yang Islami. Terus jangan bahagia dengan hal yang tidak baik, itu kayak maksiat atau berfoya-foya yang berlebihan, mungkin seperti itu. Iya. Oke, menarik ya kalau ngambil kata kebahagiaan, karena setiap dari kita kan tentunya ingin bahagia ya, tapi ternyata kebahagiaan dibagi lagi ke beberapa jurusan. Ada kebahagiaan versi baik dan tidak baik. Nah, ini menarik tadi yang disampaikan. Oke, makasih Amin. Lanjut ke Amanda. Amanda 2 masuk. Gimana Kak? Nah, ini gimana nih maksud dari semua sesuatu yang diciptakan Allah itu bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia. Kurang lebihnya itu sama kayak Reza tadi. Soalnya kan Reza tadi kan juga menyampaikan yang sama. Jadi apapun yang diciptakan Allah itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang apa ya, nggak ada hal negatifnya lah. Kayak itu tadi di penjelasannya Gus Bahar ya. Gus Bahar. Nah itu sama kayak Reza tadi kan, Reza udah bilang Allah menyampaikanku tuh sisi positifnya itu ada pabrik sampo kayak gitu. Pabrik samponya mengerjakan karyawannya mendapat gaji gitu Kak. Iya, makasih Amanda. Oke, lanjut ke Naufal. Kak, sorry. Iya, silakan. Apa? Yang dilarang tidak berputus asa, Kak. Kayaknya tipe tuh, Kak. Yang poin keberapa nih? 1, dilarang tidak berputus asa, jadi harus berputus asa dong. Sorry. Ya, nggak apa-apa, benar. Nggak apa-apa, aman. Oh iya, juga. Yang mana nih? Yang perkataan siapa? Yang nyadar. Kalau dilarang berputus asa, namanya boleh berputus asa dong. Iya, maksudnya Nanda tuh dilarang berputus asa, bukan dilarang tidak berputus asa kali. Oke, Nanda ya? Oke, Kak. Iya. Oke, dilarang berputus asa ya. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih sudah mengingatkan, karena sambil hitung-hitung latihan jadi juru ketik. Oke, lanjut. Alfandi tadi udah, Amin, Amanda, Noval. Nih gimana maksudnya nih Val? Ilmu yang diberikan oleh Allah tidak ada habisnya, dan Islam harus dibawa secara terus. Amin. Jadi
Gimana, Pak? Ilmu ya mau itu udah ada habisnya kan, ada tuh pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sampai buayan sampai yang lahat. Jadi ilmu itu bisa dicari dari mana aja. Jadi apa, semua orang itu bisa jadi guru, semua kata-kata bisa jadi ilmu. Terus sama Islam harus dibawa secara kafah tuh, kita harus memahami Islam secara menyeluruh. Kan Islam agama yang toleran. Tadi juga udah disampaikan sama Uti, Islam apa, tidak menyukai berperang. Oke. Cukup, Novel? Ya, gitu. Oke, terima kasih. Baik, menarik tadi ya yang pembawaan dan bagaimana sifat Islam itu harus dibawakan secara kafah. Oke, lanjut Amin Nabila. Ini maksudnya apa nih, Min? Min? Ini semua yang diciptakan Allah pasti memiliki hikmah walaupun seperti kutu yang kecil. Amin. Oke, sepertinya tunggu Amin terhubung juga ya, karena mungkin Amin yang bisa maksud dari dia mengambil ini, walaupun sudah bisa ditangkap maknanya, tapi mungkin lebih relate dan lebih pas nanti karena ini pendapat, opini bisa, walaupun mengambil dari video tadi bisa kita tunggu dulu nanti dari Amin. Oke, dari Anandita ini apa nih yang kedua nih? Bukan kedua, yang selanjutnya. Jangan mudah putus asa, agama itu diperuntukkan untuk orang yang berpengharapan. Anandita? Ya, Ya, gimana? Kita tuh jangan mudah putus asa. Allah itu nggak suka orang yang putus asa. Pokoknya agama itu diperuntukkan bukan buat orang yang putus asa gitu. Oke. Berarti ini ya harus optimis lah ya. Sebelum janur kuning melengkung tetap harus optimis lah ya. Iya. Oke, seperti itu Fufu ganteng. Ya Allah, balik lagi. Oke, lanjut. Taufan, sesungguhnya agama itu diperuntukkan oleh orang yang berprasangka baik. Dan Allah mengkritik tadi ya. Redaksinya, benar Taufan. Ya, dan Allah selalu mengkritik orang yang berputus asa. Gimana tuh maksudnya, Taufan? Ya, kayak contohnya tuh kayak yang sekarang itu, Kak. Kan sekarang masih pandemi, sampai sekarang itu masih banyak COVID. Nah, kita tuh harus berprasangka baik ke depannya. Mungkin bulan depan udah gak ada COVID. Amin. Mungkin 2 minggu lagi apa bulan kedepannya, insya Allah insya Allah lebih baik ke depannya lah intinya. Oke. Ya, kita belum tahu juga nih kondisi pandemi ini kapan berakhir. Tapi hal yang terpenting kan salah satunya kita optimis saja lah. Ya, semua dari kita kan ingin ini cepat berlalu. Teman-teman ingin kembali normal, maksudnya kuliah juga bisa tatap muka langsung, ya kan, dan lain-lain itu. Memang ya kita berikhtiar dan inilah mengikuti arahan dari pakar bagaimana kondisi pandemi dan arahan bagaimana bisa kita berkontribusi. Oke, makasih Taufan. Oke, kita lanjut ke Reza. Bisa dijelaskan Reza nih redaksinya. Sama Bang, itu Bang, penjelasannya sama kayak si Amanda. Oke. Soalnya saya kan ngambil yang di akhiran aja, yang apa, para pekerjanya itu bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari gitu Bang. Saya melengkapi aja. Oke, makasih Reza. Oke, kita lanjut. Ya Bang. Ini oke, Andika Raditya, semua yang ada di alam semesta ini adalah pemiliknya yaitu Allah.
Kalau kontrakan milik Allah juga, iya begitu Andika, atau punya siapa? Kontrakan. Gitu. Maksudnya yang ada di alam semesta ini itu ada pemiliknya, ada apa? Yang punya tuh Allah. Jadi maksudnya kita jangan merasa untuk paling tinggi gitu loh di dunia ini. Iya. Jadi ternyata kita nggak punya apa-apa sebenarnya, seperti itu. Iya, kayak gitu. Berarti kita nggak punya apa-apa ya, memang ya. Semua ini cuma sekedar titipan ya. Namanya nitip kan bisa aja diambil. Oke, makasih Andika Ritya. Lanjut, coba Andika Helmi. Bisa dijelaskan 3 poin tadi yang ditangkap. Untuk poin yang pertama, Kak, itu tuh lanjutannya ayat kursi itu tuh lebih mencondong ke ini sebenarnya, buat kayak dalam surat lain yang katanya untukmu agamamu, untukku agamaku, itu lebih ke dalam membantu orang lain beragama, pokoknya berkaitan dengan agama orang lain lah, Kak. Terus untuk yang poin keduanya sama kayak yang kata Fufu, itu tuh kita itu beribadah harus senang. Jadi kayak kalau kita sholat, kita ngaji, itu harus dengan kebahagiaan, karena orang-orang yang berbuat maksiat itu mencari kebahagiaan, mencari kesenangan juga. Terus untuk poin ketiganya, generasi ulil albab itu ini sebenarnya lebih kayak ke tips dari narasumber buat kita. Jadi sebagai orang generasi ulil albab, sebagai orang yang berakal itu, kita harus percaya bahwa segala di dunia ini ada hikmahnya, lebih ke selalu husnuzon aja gitu. Oke, gitu Kak. Oke, ini kalau boleh jelasin Al-Baqarah 25 ini menjelaskan apa, Andika? 256 Kak maksudnya? Iya, surat Al-Baqarah ayat 256. Itu menjelaskan soal yang kita tidak perlu memaksakan agama kita kepada orang lain, Kak. Oke, makasih Andika ya, 3 poin tadi. Oke, ini Amani Raihan terhubung tidak? Amani Raihan? Amani Raihan. Amani Raihan, sepertinya. Ananda Salsa. Nanda Salsa. Oke, Nggak bisa ya. mic-nya. Oke, sip. Udah pakai aplikasi Zoom, udah download atau ini masih di browser? Oke, sambil nunggu ya. Dita ada Dita sini. Dita, bukan Dita Karang ya, Dita. Wah, tidak ada ya Dita ya. Keluar. Oke, udah ya. Oke, kalau memang ada terkendala. Amin Nabila udah ada. Satu lagi tadi belum dijelaskan Amin Nabila. Oke, seperti ini juga ya. Oke, teman-teman. Ya, makasih pendapat, pandangan, dan poin-poinnya. Menarik ya tadi. Oke, selanjutnya kita akan lihat cuplikan video dari IBISMA. IBISMA inkubasi yang dimiliki UII. Yang kemarin sempat kita bahas sedikit. Nih, coba. Oke, nanti ini poin-poinnya tak share ya di grup. Jadi teman-teman yang di IBISMA ini kita bisa membuat startup entrepreneur, teman-teman yang aktif entrepreneurship itu bisa mengajukan dana, kemudian juga bisa jadi mitra di IBISMA. Ya, ini kurang lebih sudah muncul ya di layar teman-teman semua ya. Oke, Bang. Sip. Ya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi nasional pertama, berdiri sejak tahun 1945, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memfasilitasi program pembinaan kewirausahaan di lingkungan UII, dalam rangka membentuk wirausahawan muda yang memiliki keunggulan dalam inovasi bisnis, kemandirian, dan profesionalisme, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa,
Latal ini adalah sebuah produk inovasi memberikan penerangan pada masyarakat pesisir. Latal alhamdulillah sudah mendapatkan program hibah dari Kemenristek, yaitu PPBT atau Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Bersama inkubator IBISMA UII, Latal mengembangkan produk ini untuk bisa diproduksi secara massal dan dijual ke masyarakat pesisir dan nelayan. Selamat datang di Simbol Tumbuh. Kami dari Direktorat Pembinaan dan Kewirausahaan Universitas Islam Indonesia siap melayani Anda menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kami siap melayani Anda dengan fasilitas inkubasi bisnis dan inovasi bersama. Kehadiran kita di sini adalah untuk memastikan bahwa kita bisa menguatkan akar dan jiwa kewirausahaan melalui kurikulum dan juga mengembangkan, menjulangkan inovasi, teknologi, dan hasil-hasil gagasan mahasiswa dan juga sivitas akademika yang lain. Dan kita bekerja sama dengan industri untuk memastikan bahwa manfaat yang luas dan hasil yang lebat bisa diperoleh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Islam Indonesia merupakan perpanjang tanganan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga Sertifikasi Universitas Islam Indonesia bertugas untuk menjamin kompetensi lulusan yang akan siap bekerja baik di level akademis maupun di kewirausahaan. Salam dari kami, salam dari Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Islam Indonesia, Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpul Tumbuh Universitas Islam Indonesia. Salam kompeten. Halo, Assalamualaikum. Saya Amalia Hilasari, Direktur IBISMA. IBISMA merupakan inkubator bisnis dan inovasi bersama Universitas Islam Indonesia. Harapan saya, IBISMA bisa menghasilkan wirausaha pemula atau startup berbasis teknologi dan sosiopreneur yang bermanfaat dan berkontribusi di kancah nasional maupun internasional. IBISMA tidak hanya menjembatani wirausaha, namun juga akademisi, government, kemudian entrepreneur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman-teman semua, itu beberapa cuplikan video dari IBISMA Simpul Tumbuh. Ya, salah satu inkubator yang ada di UII yang menyediakan dan mewadahi teman-teman yang memang ingin berwirausaha, kemudian di mentoring, lalu nanti di skill up dan lain-lain, itu IBISMA menyediakan itu semua. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bang. Oke. Tadi sepertinya ada halo ya. Dengan siapa dari siapa passwordnya? Yo. Oh, yo, asik. Baik ya, tadi terdengar suara telepon masuk ya. Oke, ya sekedar itu informasi teman-teman. Jadi teman-teman, jadi banyak anak-anak dari UII itu istilahnya nanti bisa kolaborasi, kemudian misalnya tercipta ide dan bisa seandainya ide itu pengen dibentuk dan akhirnya diwujudkan secara nyata dalam bentuk usaha, itu bisa melalui IBISMA. Beberapa kampus juga tersedia inkubasi, tapi kalau di UI namanya IBISMA, di UMY ada inkubasi juga, di UGM juga ada inkubasi yang menyediakan itu. Jadi kalau secara dia biasanya setiap tahun itu dibuka teman-teman untuk penyelenggaraan dan kemudian kita bisa menjadi bagian dari IBISMA. Jadi jatuhnya misalnya nih Reza buka
ceritanya buka usaha itu misalnya minuman yang meningkatkan kesehatan tubuh dan menghilangkan toksin misalnya. Nah itu kan butuh riset, butuh penelitian dan lain-lain, itu nanti IBISMA siap mewadahi istilahnya tapi nanti ada seleksinya dan itu tiap tahun diadakan. Jadi istilahnya, dan itu semua dari kita setiap jurusan dan semua fakultas berhak dan bisa mengikuti. Jadi nggak mandang harus anak industri, harus anak manajemen, harus anak ini, nggak mandang kayak itu. Jadi mereka yang mau dan ingin bergabung bisa mengikuti rangkaian di situ. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang sudah punya niat-niat usaha, kemudian sudah punya ide-ide bisnis menarik, itu cocok banget IBISMA menjadi wadah teman-teman. Dan itu bukan UKM ya, dan itu bukan kegiatan mahasiswa. Maksudnya tidak, ya, itu mereka di bawah langsung Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan. Oke. Bang, ya gimana? Itu dibantunya tuh dari sisi apanya dulu, dari relasinya kah atau dari pembimbingannya atau gimana kak? Oh, oke. Cukup, Amar? Hah? Ada lagi? Udah itu aja. Oke, ya dibantunya semuanya, guys. Dari uang dibantu, finansial dibantu, teman-teman mengajukan dana dibantu. Teman-teman kan buat usaha kan nggak mungkin nggak pakai dana ya kan, nggak mungkin juga nggak pakai uang. Nah itu dibantu teman-teman, didetailin, nanti dijabarkan di di anggarannya berapa. Itu teman-teman bisa menganggarkan itu, kalau tahun kemarin batas maksimum sampai 20 juta untuk menganggarkan setiap timnya, maksimal ya. Nah itu maksimal. Terus kemudian untuk kan otomatis kan namanya pembuatan bisnis awal kan memang harus banyak di mentoring dan harus banyak dilatih ya. Dan mereka menyediakan itu, disediain kita mentor. Ini mentornya. Nah, nanti dilatih. Kemudian nanti di skill up lah bahasa itunya. Bahasa ini. Terus nanti sampai setahun, kurang lebih setahun kita jadi mitranya. Jadi selama setahun itu kita dibantu bisnis kita. Jadi pasca setahun itu nanti bagaimana itu kembali lagi ya teman-teman, karena kan nggak mungkin saat sampai selamanya teman-teman dipantau sama IBISMA terus ya kan. Nah itu tapi secara kalau dibantu di finansial, kebutuhan mentoring, bagaimana mengembangkan bisnisnya dan lain-lain, IBISMA tuh ya menyeluruh lah, siap mewadahi teman-teman untuk membuat dan merintis bisnis. Itu bisnisnya secara perorangan atau kelompok kak? Oke, Mbak Fira mau bantu jawab? Apa ulang? Maaf. Maaf ulang ditanya. Berarti yang membuat bisnisnya secara berkelompok atau secara personal sendiri gitu? Mungkin setahu aku ya itu bisa per orang, bisa berkelompok juga bisa. Itu dibantu. Kak. Iya. Kak. Iya. Itu sistemnya kita tuh kayak kerja sama Unismanya gitu. Ntar kalau udah dapat untung bagi hasil atau gimana tuh gimana? Ntar dilepas doang. Kalau itu aku kurang tahu. Coba Mas Farhan. Apa? Ulangi lagi. Kalau ini kan apa? Kita tuh sistemnya sama Unisma itu kayak kerja sama. Ntar kalau kita dapat untung bagi hasil atau kita dibimbing doang, ntar habis itu kalau udah dapat untung gitu-gitu, kita dilepas gitu atau gimana? Atau terikat gitu loh, terikat secara keuangan. Oh iya. Kalau bukan Unisma ya, IBISMA. Unisma nanti ini beda, itu kampus lain Unisma. Oh iya, salah. IBISMA. Jadi IBISMA ini sistemnya iya, untuk mereka tidak ada nggak ada namanya turun tangan, istilah maksudnya tidak ada pembagian hasil. Kita dapat untung memang pure dari kita dan kita untuk kita juga. Jadi tidak ada pembagian, misalnya kita dapat untung berapa persen, kemudian dari IBISMA dibagi berapa persen dan kita berapa persen, enggak. Jadi memang kalau dari info dari teman-teman yang mengikuti dan menjadi kolaborasi dengan IBISMA, jadi kita masuk selama setahun, nanti dibimbing, dimentor, kemudian di skill up dan lain-lain. Itu nanti setelah setahun itu baru kita survive. Maksudnya setelah setahun itu, setelah dibina itu baru kita benar-benar memperjuangkan lah usaha dan rintisan bisnis kita yang sempat sama IBISMA sempat dilatih.
Jadi IBISMA ini sebagai istilahnya gelas dan kemudian airnya bisa kita ngisi. Tapi IBISMA ini istilahnya kan menyediakan gelas-gelas yang bagus juga. Jadi gelas-gelas yang bagus juga disediakan oleh IBISMA. Itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa mengupgrade kemudian meningkatkan kualitas bisnis kita. Itu kembali ke kita. IBISMA tuh kamu ternyata mau bikin bangkrut usahamu dengan mengikuti IBISMA cuma mendapatkan keuntungan juga bisa. Ada juga gitu kan. Tapi bukan itu kan tujuannya kan ingin meningkatkan bisnisnya, kemudian juga kalau rezekinya bisa buka dan bisa meluas, menjaring bisnis lebih besar lagi gitu. Banyak kok produk-produk teman-teman itu mulai dari kayak ada yang buka dia buka jasa media digital. Nah, itu mungkin namanya El Creative On, nanti teman-teman bisa lihat, itu anak statistik kalau tidak salah. Itu teman-teman El Creative On ini buat kayak jasa untuk membuat banner, kemudian kebutuhan digital lah, website dan lain-lain. Kemudian juga ya ada juga yang buat produk baju, kemudian ya ada style, kemudian ada juga yang tadi melihat di cuplikan video ada yang juga bikin produk salak ya, keripik salak itu ada juga, banyak lah tuh teman-teman macam-macam, dari kedokteran juga ada tapi aku lupa produknya apa. Nah itu mungkin. Jadi sangat banyak manfaat banget kalau teman-teman bisa ikut dan aktif. Hitung-hitung itu karena IBISMA ini jaringan dan kemudian relasi untuk bekerja sama tuh nggak cuma dari Indonesia, beberapa dari luar negeri juga ada. Nah itu juga bisa menambah juga karena di sekitaran Jogja termasuk termasuk unit kegiatan UMKM ya, istilahnya untuk UMKM kemudian sektor ekonomi itu memang dari daerah dinas Jogja itu memang sangat mendukung. Nah, karena memang kan digerakkan ekonomi di kita itu memang dari ekonomi dari teman-teman di UMKM. Nah, gitu. Jadi itu tidak mandang jurusan ya, yang aku bilang tadi, misalnya Reza dari sipil kolaborasi misalnya sama Fufu misal dari psikologi, itu bisa. Yang penting produk itu bisa dihasilkan dan kemudian bisa dilanjutkan dan dipasarkan. Itu. Jadi teman-teman dari IBISMA memfasilitasi semuanya itu. Ada juga disediakan co-working space. Nanti istilahnya kita mau ada diskusi, rehat-rehat. Itu salah satu fasilitas yang disediakan untuk teman-teman yang jadi mitra IBISMA. Disediakan juga tempat co-working space, tempat santuy lah untuk mencari ide. Jadi Bang, menambahkan dikit Bang. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bakat entrepreneurship, mungkin bisa aja diikutin itu, soalnya itu juga penting ya, kayak buat pengalaman kita kerja atau ya pokoknya itu bisa jadikan pengalaman lah buat kedepannya. Soal itu juga penting buat kayak kita bersosialisasi di kampus atau di mana-mana. Kan itu aja Bang. Jadi kita bisa punya pengalaman lah intinya di bidang entrepreneurship. Contohnya kayak kalau misalnya kalian punya bakat buat baju misalnya, desain baju, atau punya kafe, atau punya ya kayak gitulah. Itu bisa disalurkan aja supaya bisa lebih berkembang lah, bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Makasih Bang. Ya, oke. Ya, mantap itu ya. Jadi yang punya ya tidak usah inilah. Nanti istilahnya kita bisa banyak banget belajar yang bisa kita. Ternyata bisnis itu bukan untung-untungan kayaknya ya. Selain untung-untungan itu juga ternyata ada ilmunya setelah dilihat. Nah, jadi kita bisnis itu ternyata nggak bisa modal nekat bisa, tapi nanti paling tunggu beberapa kali gagal. Ini Bang, kalau misalnya untuk untungan itu dalam bisnis itu sebenarnya relatif ya, kalau misalnya untuk masalah untung-untungan. Terus yang paling penting tuh niat sama ketekunan di bidangnya itu. Kalau misalnya kita tekun atau kita niat jalankan bisnisnya itu, insya Allah itu pasti ada hasilnya. Kecuali kalau misalnya kita dari awal pemikiran kita sudah misalnya ini untung nggak ya, kalau misalnya kita mau buat misalnya nih kita mau buat baju atau desain baju, aduh ini nanti ke depannya untung nggak ya, kalau kayak gitu nggak bakal bisa maju sih kalau menurut saya sih Bang. Soalnya kalau kita mau kayak gitu kita harus
optimis dulu. Oh, kita ngeluarin berapa pieces baju dulu nih, nanti kita jualin ini. Jadi bertahap lah, kita jangan mikir yang tinggi dulu, step by step aja sih. Kasih Bang. Oke, ya, sip. Oke, begitu itu ya, dan UII siap memfasilitasi itu teman-teman yang ingin belajar dan ingin berwirausaha lah itu. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Tadi bisa kolaborasi juga ya teman-teman yang lain, karena ya kita tidak sanggup berjuang dan mewujudkan impian besar tapi dengan sendiri gitu. Nah itu kita memang harus bisa. Atau mungkin tampaknya Fufu ganteng sudah banyak ide-ide bisnis yang menggila ini. Nanti bisa diajak teman-teman yang lain. Apa Fu? Kayaknya ide bisnis sudah tergambarkan. Apa kira-kira? Jangan mikirin cewek terus, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cewek terus itu. Ya. Itu ya nggak masalah. Misalnya mau jurusan apapun, kalau memang suka berwirausaha, anak-anak teman-teman dari hukum dan lain-lain tuh tidak dipandang. Yang penting tadi ya kata Reza tadi, niat dan memang daya juangnya juga tinggi untuk usaha itu. Ya gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya dan menyampaikan pendapat? Ya, Kak. Oh ya, silakan. Itu kan kakak bilang tadi yang diterima sekitar 20-an itu per tahun ya, Kak? Untuk menjadi mitra IBISMA itu kan diseleksi lagi kan? Kalau boleh tahu ya, persentase pendaftar ya dengan yang diterimanya, dan seperti apa Kak seleksinya kalau boleh tahu? Minta infonya Kak. Udah itu ya. Oh. Kalau merhatiin dari ini beberapa pembuka kayak itu kan mereka sistemnya dana hibah ya istilahnya, dana hibah. Jadi disediakan beberapa dana untuk membantu teman-teman yang ingin membangun atau enggak mewujudkan mimpinya dalam bidang wirausaha. Nah, kalau 20 tadi yang aku maksud tuh tahun lalu ya, jumlah anggaran yang bisa dibantu oleh IBISMA dan kemudian bisa disumbangsikan ke kita sebagai pemilik usaha itu 20 juta maksimal anggaran dananya. Itu. Kalau jumlah berapa banyak mitra atau enggak berapa banyak tim yang terima itu beda-beda sih. Kalau lihat kayak informasinya beda-beda tiap tahun. Ada yang kalau tahun berapa? Ada yang 10 tahun 2018 kalau nggak salah. Ada yang 20 kalau sekarang ini 20 teman-teman. Tahun sekarang ini 2020 ini kemarin itu 20 tim yang bakal diterima. Itu nanti diseleksi lagi. Jadi nanti kalau bicara kebutuhan dan seleksinya pertama ada seleksi berkas, ada seleksi dokumen. Jadi kita menjelaskan apa masalahnya, kenapa kita membuat bisnis ini, itu nanti dijelasin. Terus di dokumen itu dijelaskan juga misalnya berapa anggaran yang kita butuhin, itu dijelasin juga. Kemudian dokumen itu nanti dilengkapi, dan itu kan kita bikin proposal nggak mungkin sendiri kan. Bisa sendiri kalau sudah pro, tapi kalau yang masih biasa, maksudnya belum terlalu banyak jam terbang tinggi untuk buat proposal mungkin akan kejang-kejang juga bikin sendiri proposalnya. Di proposal itu kan ada laporan keuangan, ada kemudian pencantuman produk, penjelasan produk, latar belakang masalahnya, dan lain-lain. Nah, setelah dokumen itu lolos, nanti diseleksi ke tahapan wawancara. Kita menjelaskan ide bisnis, kenapa, dijelaskan lah sama ke tim penyeleksi ini, kenapa kita membuat bisnis ini, kemudian bukan benefit ya, bagaimana bisnis ini ke depannya, apakah bisnis ini bisa bertahan, kemudian bisa bersaing, karena kan misalnya nih, kita bisnis jual keripik pisang, nah, tapi kan di keripik pisang di daerah Lampung banyak keripik pisang. Nah itu keripik pisang kita ini apa bedanya misalnya keripik pisang kita rasanya rasa melon, nah kan nggak mungkin kan, namanya keripik pisang rasa coklat. Ya, keripik pisang kita udah nama keripik pisang rasanya rasa semangka. Nah itu mungkin kurang pas ya. Atau juga mungkin bisa dikolaborasikan misalnya mix pisang dan semangka juga bisa. Di Lampung ada keripik pisang rasa melon, Kak. Oke, siap. Tuh, kayak caos, Kak. Itu jadinya rasanya apa? Melon apa pisang? Pisang rasa melon. Nah, bisa di mix lah rasanya kan, misalnya jadi istilahnya ini rasa campuran misalnya. Nah, itu.
Terus nanti nanti ditanya kenapa, apa perbedaan dan apa spesialnya produk kita. Misalnya produk kita dari penyajian, dari packaging dan lain-lain bagus. Kemudian juga sangat milenial lah ceritanya. Ini memang jangkauannya teman-teman milenial. Terus nanti kalau sudah selesai dari tahap seleksi, dari tahap wawancara, nanti baru kita bisa jadi bagian dari IBISMA. Jadi mitra di situ. Nanti anggaran yang sudah kita anjurkan dalam seleksi dokumen tadi, dalam proposal itu nanti akan cair dan turun untuk membantu bisnis kita. Itu mungkin beberapa rangkaian ya untuk mengikuti dan jadi mitra IBISMA. Nggak cuma IBISMA doang sih, ada namanya KBMI, PKM, banyak sekali sebenarnya dari pemerintah sendiri, dari Kemenrisdikti juga itu menyediakan untuk mengupgrade dan meningkatkan kemampuan, itulah usaha kita juga salah satunya. Nah. Apa benar, Ja, bisnis itu sangat menentukan jam terbangnya? Kalau bisnis menentukan jam terbang gimana dulu nih, Bang? Iya, semakin sering kita berbisnis, semakin sering kita paham misalnya. Iya, pasti, Bang. Soalnya kan kalau bisnis itu kan kita, istilah itu kita punya circle sendiri lah. Circle kayak misalnya kita punya kafe kan. Terus nanti kita punya teman yang juga misalnya, kita punya teman yang dia tuh jadi barista atau ya gimana itu nanti bisa sharing atau kita bisa kerjasama gitu. Semakin banyak kita berteman sama kayak gitu-gitu, jiwa kita yang di entrepreneurship itu ya bisa berkembang, Bang, kayak gitu. Ya dimulai dari nol kan, dari awal nol gitu. Dari awal. Udah benar-benar di titik puncaknya gitu. Ya, gitu. Ya ibaratnya kayak kita lihat itu kayak Indomaret, Alfamart dulu kan, toko biasa kan, toko lontong biasa, akhirnya mereka bisa berhasil bikin toko besar gitu kan, di mana-mana ada. Yang pasti sih niat aja sih, Bang. Dari awal gitu. Bang, relasi, Bang, kalau bisnis? Gimana? Intinya kalau menurut saya, kalau bisnis itu tentang relasi, Bang. Ada relasi ya. Nah, sama sesuaiin produk yang ingin dibuat tuh sama target pasar yang ingin dituju. Kalian tahu ini apa di Jogja itu namanya warung fried chicken. Itu saling saling bikin harga murah-murah kayak rocket chicken. Di sini tuh ada rocket chicken, ada Jogja chicken, ada Popeye, ada banyak lah. Itu pada bersaing gitu. Makanya juga bisnis itu lihat dari ada kesempatan, terus dia melihat dari sisi lawan tuh gimana, harganya berapa, terus gimana tekstur atau apanya, jadi mereka bisa lebih mengembangkan. Dan yang biasa sering kita kalau yang terkenalnya di Jogja itu ya ini rocket chicken, kalau enggak Olive itu. Memang itu franchise yang terbesar sih. Sama Olive itu. Itulah bisnis. Iya. Itu menarik ya bisnis, teman-teman. Menarik juga merasakan misalnya merasa bangkrut nanti ketika bisnisnya tidak jalan, itu sangat terasa sensasinya. Ya namanya bisnis kan, ya namanya usaha, ya kadang lancar, kadang enggak. Gitu. Nggak bisa diprediksi. Tapi hal terpenting kita sudah berusaha lah gitu untuk ya meningkatkan. Nah, teman-teman yang sudah terpikirkan wajah-wajahnya seperti sudah berpikir ya bagaimana kita mengikuti IBISMA atau Jamaah 16 akan mengikuti IBISMA semua ini. Mantap. Mantap, Kak. Kita kirimkan pasukan yang siap untuk mengikuti. Kayak jiwa-jiwa entrepreneurship-nya tidak bisa tertahankan ya. Kita lihat nih. Ini sepertinya Alia Nelvina sudah berpikir banyak nih, apa nih bisnis yang bisa kita buat untuk maju ke IBISMA nih. Mantap. Ini mau live YouTube bareng di Zoom apa sendiri? Kan soalnya ini waktunya juga udah lewat sebenarnya. Lewat 5 menit. Baru lewat 5 menit sih. Gimana Han? Mau live bareng lewat Zoom atau YouTube?
silahkan. Ya, teman-teman yang sekiranya mau pakai untuk berpindah platform ke YouTube boleh. Kalau mau nobar di sini juga boleh. Sambil kalau mau bawa makanan, bawa nasi padang, bawa tetangga, bawa adiknya ikut nobar juga nggak masalah. Ikutan aja. Jadi ya silakan mau pindah platform atau yang lain. Kalau di sini nanti kita bisa kalau bahasa Fufu ganteng gibah nanti. Gibah. Tapi bukan gibah ya. Kalau kata siapa kemarin ya? Kata Andika itu siapa? Kita mungkin lebih tepatnya bertukar pandangan gitu. Berdiskusi. Berdiskusi Kak. Ya, bukan bergibah. Oh, bukan bergibah ya mungkin ya. Berdiskusi. Memang sih ganteng ini. Lain. Oh iya, itu mungkin silakan kalau teman-teman ingin pindah platform silakan. Jika lo pengen tetap stay di sini nggak masalah juga. Oke, ini sebenarnya teman-teman yang jadi makhluk abstrak pada kesempatan kali ini karena background-nya tidak bersahabat, itu ya tampilannya memang sepertinya fiturnya belum mendukung. Nanti coba dicarikan dulu bagaimana mengatasi itu. Tapi dihidupkan saja on cam-nya tidak masalah. Nanti minimal kalau kata siapa tadi ya, minimal kata Muti kita aman dari paparazi ketika jadi makhluk abstrak. Nah, tapi tenang, paparazi akan selalu berusaha mencari kiat-kiat dan peluang. Tiba-tiba mungkin jadi TikTok aja kan. Iya, ini bagaimana ini masa depan dunia pertiktokan jamaah 16 ini? Rasel Kak, Rasel sama Amal katanya. Ya. Mana anaknya? Kita keluar. Udah pindah YouTube itu kayaknya tadi. Uri katanya juga mau Kak. Sesuai ke kesempatan tadi malam Pak, gimana Kak ini? Oke, ya nanti bisa kita bahas di belakang layar ya. Silakan teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan teman-teman yang mau pindah ke platform YouTube ataupun nobar di sini. Kak, itu absennya gimana Kak yang ini? Oh, yang itu bentar ya. Kita pen posting ini dulu absensinya. Kak, minta link YouTube-nya dong, Kak. Oke, sip. Aja di IG-nya YouTube-nya Pesona Taruh. Oh, iya. Gimana? Habis acara ini kita diskusi lagi itu gimana? Habis ini itu kan ada skinny Indo. Itu ada habisnya ada tanya jawab dulu baru ditutup. Menuju Isoma habis itu. Oh. Ya, nanti ada diskusi. Silakan ditanyakan teman-teman. Jangan kalah dengan teman-teman yang menggunakan ikon api. Kita keluarkan juga ikon-ikon untuk bertanya kita pada kesempatan kali ini. Ikon api. Iya, banyak sekali ikon api. Ini ikonnya kacamata ini. Ada ikon kacamata, ada yang kayak ikon ini. Di zaman mentua 87. Ini jamaah 16 nih masuk. Nah, tuh ada api tuh. Ayo pada masuk sini biar keluarkan api-api. Aku pindah platform ya. Oh ya, sip. Aku pindah ke YouTube juga ya. Kemana tuh Ganteng? Amariris. Bang, ada Amariris dulu, Bang. Ganteng kemana? Ke YouTube. Ganteng di sini aja, Ganteng. Udah di sini aja. Ganteng, nggak usah pindah-pindah lah. Ya Allah, kangen ya. Ya Allah. Iya, Dengar cowok manggil ganteng-ganteng agak gimana gitu. Agak gimana gitu. Di zaman para perempuan memang. Iya, memang. Penakluk itu Kak Safira aja suka sama Puput. Iya Allah, Wah, makin malu, banyak Pupu. aja nih fitnahnya ya. Pupu malu langsung. Bagaimana kalau kita Bisma Bu buat aplikasi e-curhat? Kan Anda psikologi kan? Nah, pas itu sangat pas. E-curhat. Nanti Pupu udah jadi kayak sim itu. Kalau ada lu Bang. Misalnya ada orang galau gitu, nah itu bisa diujuk gitu. Coba Ya, jangan galau gitu kan. Sim kerjanya gitu.
Gimana sih, Fu, biar ganteng kayak kamu, Fu? Bagi tips dong. Waduh, sering-sering wudhu aja, Kak. Iya, nggak pakai skincare. Enggak pakai. Udah aku pindah lah. Terintimidasi. Pindah aku ke YouTube. Dadah. Ya, pindah. Saya izin pindah ke YouTube, Kak. Yo. Amalia Mutiara Putri di ini ya? Seragen atau di ini? Jogja? Prambanan, Kak. Oh, yang daerahnya Prambanan kan? Iya. Oh ya, bukunya on the way ya, sekitar mungkin paling telat Kamis. Oke, Kak. Makasih. Prambanan kemarin banyak polisinya ya. Kemarin aku ke sana banyak polisinya. Kurang tahu ya, Kak. Nggak pernah keluar. Wah, nggak pernah keluar. Daerah situ tuh banyak banget cegatan biasanya di Prambanan. Udah boleh ke Jogja. Sebenarnya di Jogja tuh nggak masalah sih. Cuman yang ribetnya tuh nanti pas harus kayak nunjukin apa namanya? Nunjukin surat sehat. Surat bebas COVID. Kalau mau ke Jogja, ayo sini ayo. Sekarang di Jogja itu lagi PSBB gitu. Bebas aja. Mana ada, Jogja tuh rame. Oh, rame. Malioboro rame. Tuh gua Jogja tuh banyak orang yang foto-foto sama pocongnya itu. Set santai banget. Banyak orang yang sepedaan di Malioboro malam-malam. Banyak orang yang nongki di ini apa di pelataran jalan, makan di warung yang ada di Malioboro tuh. Tapi sampai sekarang yang kena dikit kan? Dikit. Hebat kan? Malah pengecekannya banyak. Gimana? Pengecekannya banyak, Kak? Enggak ada malahan. Pengecekan itu cuman kalau kalian naik kereta, terus kalau kalian naik pesawat, nah itu dicek. Itu aja. Serahnya kalian tuh bebas gitu di Jogja. Oh, enak. Amalia Mumtaz, mana ada Amalia Mumtaz? Kayaknya udah. Kenapa, Kak? Nih, mana nih karya berikutnya ini? Mana? Rahel, Kak. Ayo yang jago bikin TikTok, keluarin bakatnya. Iya. Pas nih si Rahel. Rahel. Ayo, Kak, buat, Kak. Ya, ini Nah, tadi ini buat briefing Kak. Konsepnya dulu gimana? Ini cuman geleng-geleng kepala gitu. Geleng. Itu susah, Mal. Yang itu aja loh, yang Geleng tangan. kepala. Oh, yang tangan aja, yang tangan. Nggak kelihatan lah. Iya, tangan. Tangan, Kak. Gimana tangannya? Contohin Hel. Kamu aja. Allah. Di up aja yang di grup itu loh. Kayak gini ya. Nah, coba. Yang di grup itu, Kak. Nah, coba sekarang lagi on live ini nih, kita coba diarahkan nih. Di grup kan masih agak sedikit mengambang nih kan, karena tidak langsung direvisi kalau ada salah nih. Coba yang Rahel. mana? On cam. Yang di grup itu. Bingung, Kak. Yang mana? Yang tangan doang. Tangan gini. doang itu loh, Kak. Nah, ini coba hidupin on cam-nya gimana? Aku tadi malamnya tanganku gerak-gerak gini, coba. Tangan gerak. Kelihatan nggak, Kak? Udah kelihatan. Kelihatan. Dan gimana? Gimana malah aku bingung, Mas. Ya udah kan tangan doang. Coba, Tel. Ayo tunjukkan. Ini mana videonya yang tadi? Yang kemarin. Tangan. Enggak video. Yang gini-gini loh, Kak. Oh, tangannya gimana? Oh, gini tangannya. Gini. Oh, gini. Tahu nggak? Kayak Ya gitu-gitu aja. Ini apa? Kuda-kudaan itu. Jalan Kanan kiri.
Jatil. Gini. Ayo Kak Safira. Gak bisa ya. Loh, cuman ya itu Mas, cepat Mas. Oh ya. Kamu yang video Mas. Ya, Nggak tahu. yang merasa senior. Sambil dengerin lagunya kami video, Her. Cepet Mas.